Shalom jemaat Tuhan, shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya sungguh bersuka cita. Kita masih diberikan waktu, kesempatan, kemampuan untuk kita bisa bersekutu, datang, menyembah, memuji Tuhan. Sumber kekuatan kita tidak ada yang lain. Hanya Tuhan. Satu-satunya penolong, satu-satunya sumber kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya merindukan pagi hari ini ya, ibadah kita bukan ibadah yang biasa, tetapi saya merindukan jemaat Tuhan terus membuka hatimu. Jemaat Tuhan membuka segala bentuk sekat-sekat yang ada sehingga firman Tuhan boleh disampaikan lebih lagi atas kehidupan jemaat Tuhan. Saya percaya ada jemaat yang betul-betul merindukan realita firman Tuhan itu sangat nyata, boleh membentuk kehidupan dan karakter jemaat Tuhan menjadi semakin sempurna seperti apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sehat semua, amin. Puji Tuhan. Saya kira seperti apa tidak ada suaranya, atau lagi sakit perut, atau baru sakit kepala gitu ya. Oh, dompetnya yang sakit ya, tanggal tua ya. Itu banyak akeh tunggale ya. Banyak temennya kalau itu ya, tetapi tidak menjadi ya masalah, ya tidak menjadi penghalang untuk firman bekerja. Ya, karena saya percaya berkat Tuhan tidak dibatasi waktu. Ya, orang boleh katakan ini tanggal tua, ya. Nanti gajiannya masih bulan depan, tanggal 1, waduh. Ya, masih seminggu ini penuh dengan penantian, ya, penuh dengan doa-doa ya. Wah, pertolongan Tuhan betul-betul yang kita rindukan. Tetapi saya percaya berkat Tuhan tidak terbatas ya hanya di hari-hari ketika kita menerima pendapatan, penghasilan, tetapi hari-hari kita akan terus dipenuhi oleh berkat-Nya. Damai sejahtera itu adalah berkat Tuhan yang paling berharga. Ada banyak orang boleh menerima harta yang melimpah, tetapi tidak merasakan damai sejahtera. Tetapi buat setiap saudara, ketika engkau terus alami hidup damai sejahtera, sukacita melimpah, itulah berkat yang terbesar. Puji nama Tuhan. Kita akan terus ya merenungkan firman ini hari-hari ya, di mana Roh Kudus bekerja, hari-hari di mana beberapa ribuan tahun yang lalu murid-murid Tuhan Yesus menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Dan saat ini rohnya sudah dicurahkan atas kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Halo, amin. Yang percaya katakan amin. Rohnya yang sudah dicurahkan itulah yang memimpin kita. Ya, karena ketika Tuhan naik ke surga dia katakan aku akan mencurahkan roh penghibur untuk memimpin engkau. Artinya kehidupan anak Tuhan, kehidupan gereja Tuhan, jemaat Tuhan, orang percaya tidak dipimpin oleh dirinya sendiri, tetapi ada roh kebenaran yang memimpin kehidupannya. Itulah tandanya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap aspek pribadi. Halo, amin. Dalam setiap aspek pribadinya akan terus menerima arahan. Sehingga keputusan yang diambil, keputusan yang tepat, langkah yang dipilih tidak akan keliru. Ketika itu sudah terjadi, maka apa saja yang dikerjakannya akan berhasil. Halo, amin. Yang dikerjakan semuanya berhasil, walaupun mustahil secara manusia. Ishak menabur di tempat yang kering, di tanah yang kering. Dia menggali sumur yang mati, sumur yang sudah ditimbun. Tetapi karena hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, ada arahan-arahan firman, ada firman yang menyertainya, dan firman itulah yang menjadikannya pribadi yang berhasil. Halo, amin. Demikian pula kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Ketika engkau merindukan ada aspek pribadi atas kehidupanmu yang harus engkau yang saat ini sedang kau pergumulkan, dan engkau merindukan ada kemenangan di aspek itu, aspek kesehatan, keluarga, pribadi, masa depan, pasangan dan sebagainya, maka biarlah Roh Kudus yang memimpin engkau, sehingga saudara tidak akan pernah salah langkah, walaupun engkau tidak punya pilihan, walaupun saudara diperhadapkan oleh banyak sekali pilihan, saudara tidak akan pernah salah langkah. Sebab Roh Kudus yang menuntun saudara, Roh Kudus sendiri akan menunjukkan apa yang harus saudara pilih, jalan mana yang harus saudara tempuh. Saudara nggak perlu bingung-bingung, saudara nggak perlu pusing 7 keliling, bingung dan sebagainya. Roh Kudus akan menuntun saudara. Roh Kudus akan menyetir, mengendalikan kehidupanmu sebagai orang percaya, sehingga saudara tidak akan pernah salah langkah. Nah, itu yang pertama. Dan hal kedua, boleh ditampilkan ya, secara aspek pribadi Roh Kudus akan menuntun kita sehingga kita tidak akan pernah salah langkah. Lanjut ya. Yang kedua adanya tuntunan atau
bimbingan Roh Kudus untuk berjalan di dalam kebenaran. Yes. Halo, amin. Amin. Adanya tuntunan Roh Kudus untuk menuntut orang percaya hidup di dalam kebenaran. Karena tidak semua orang percaya, tidak semua orang Kristen yang masuk gereja atau duduk mendengarkan firman, hidupnya sudah dibawa ke dalam kebenaran. Ya. Tidak semua. Apakah sudah patokan di orang Kristen duduk mendengarkan firman setiap minggu tidak pernah bolos? Wah itu orang benar? Belum tentu ya. Itu orang rajin ya. Dan kalau saudara nggak pernah bolos gereja, istilahnya setiap kali ibadah saudara datang nggak pernah ketinggalan, nggak pernah bolong ibadahnya, apakah disebut orang benar? Orang rajin ya. Ya. Tetapi benar belum tentu. Karena ada banyak orang percaya yang datang ke gereja dengarkan firman, tetapi belum dibawa kepada kebenaran. Hidupnya belum menunjukkan suatu kebenaran. Itu tidak bisa datang dari dirinya sendiri. Halo, amin. Tidak bisa datang dari dirinya sendiri. Itu perlu pimpinan Roh Kudus untuk membawa seseorang hidup di dalam kebenaran, menjadi orang yang benar, orang yang terus mengikuti setiap arahan dan perintah firman. Itu tidak bisa datang dari dirinya sendiri. Itu perlu Roh Kudus untuk memimpin, untuk menuntun orang tersebut hidup di dalam kebenaran. Coba kita baca ayatnya di dalam Yohanes, kitab Yohanes sambil nanti saya minta tolong yang bawa HP, minta tolong dibacakan di dalam versi firman Allah yang hidup. Kita baca dalam Alkitab kita terjemahan baru, Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15 sampai yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Sudah ketemu jemaat Tuhan? Amin. Mari kita baca ayat ini dengan suara yang keras. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan amin. Dikatakan di sini ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Orang-orang yang mengasihi Tuhan akan menuruti perintahnya, artinya hidup di dalam kebenarannya, mengikuti setiap perintahnya. Tetapi itu nggak bisa kalau dilakukan sendiri. Makanya ayat yang ke-16 Tuhan berkata, aku akan minta penolong yang lain. Halo, amin. Karena manusia kita ini nggak bisa. Walaupun saudara berkata, oh aku mengasihi Tuhan, ya, oh aku cinta Tuhan, oh, aku mengasihi Tuhan. Tuhan katakan omong kosong gitu kan. Kenapa? Kalau orang mengasihi, dia pasti menuruti perintahnya. Hidup segala itu semuanya, ya. Setiap langkah perjalanan hidup kita selalu mengikuti firman-Nya, mengikuti perintahnya. Tetapi kan nggak mungkin. Namanya manusia seringkali kilaf, ya, nggak sadar ataupun sadar melakukan kesalahan, melakukan ketidakakuratan. Makanya di ayat yang ke-16 Tuhan langsung berkata, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu penolong yang lain, untuk saudara bisa hidup di dalam kebenaran, supaya saudara bisa melakukan firman-Nya. Artinya ketika saudara berkata aku mengasihi Tuhan, tidak cukup hanya sekedar mengasihi saja. Saudara butuh pimpinan Roh Kudus untuk saudara bisa mengikuti dan melakukan setiap firman. Halo, saudara perlu Roh Kudus. Tuhan sendiri yang berkata kok. Karena Tuhan tahu kelemahan hati manusia. Tuhan tahu dia sedang
sedang berbicara dengan siapa? Oh, dengan manusia. Manusia nggak mungkin, walaupun dia berkata aku mengasihi Tuhan, nggak mungkin dia bisa mengikuti atau menuruti segala perintahnya kalau tidak diberikan atau dia tidak menerima roh itu, penolong yang lain itu, yaitu dikatakan di dalam ayat yang ke-16, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran, roh yang memimpin jemaat Tuhan, orang percaya untuk hidup di dalam kebenaran. Dan Tuhan sendiri yang menganugerahkan, Tuhan sendiri yang mengirimkan penolong yang setia itu. Katakan di sini, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya loh. Menyertai saudara selama-lamanya. Artinya tidak akan meninggalkan, selalu bersama, selalu menyertai sampai kepada tujuannya. Menyertai selama-lamanya, nggak pernah meninggalkan. Itulah dahsyatnya Roh Kudus. Amin. Kalau manusia mungkin janjinya bisa putus di tengah jalan, ya. Ketika menikah, baru kemarin ya, pelayan Tuhan dapatkan apa? Pengarahan ya dari penyuluh agama, ya. Dia berkata, ingat gak waktu yang sudah menikah, ingat gak waktu menikah janjinya apa? Oh, udah lupa janjinya ya. Udah lupa janjinya apa ya? Udah lupa ya. Udah lupa apa yang dikatakan waktu nikah, janji nikahnya tuh udah lupa ya. Itu baru ya mengingat janjinya. Dalam perjalanan pernikahan bisa aja cinta itu luntur, kesetiaan itu hilang, bisa. Tetapi Roh Kudus, roh kebenaran itu tidak akan meninggalkan. Dia akan selalu menyertai sampai selama-lamanya. Amin. Itulah kecenderungan Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak akan pernah mau meninggalkan ya orang, kehidupan orang percaya. Kecenderungannya itu untuk menyertai, kecenderungannya itu untuk memimpin. Tetapi masalahnya orang percaya ya yang menerima Roh Kudus, ketika dia dipimpin oleh, ketika hidupnya terus diarahkan oleh Roh Kudus, dia merasa Roh Kudus itu bukan memimpin, tetapi Roh Kudus itu mulai membatasi geraknya. Ya, wah, mau ini nggak boleh, mau itu nggak boleh, mau melakukan ini nggak bisa, mau melakukan itu nggak bisa. Dia merasa Roh Kudus seperti membatasi geraknya. Sebenarnya Roh Kudus sedang memimpin dia, tetapi karena orang percaya masih diikat oleh keinginan daging, belum keinginan roh, sehingga ketika Roh Kudus yang kecenderungannya itu untuk memimpin, menyertai, mulai memberikan arahan untuk orang tersebut hidup di dalam kebenaran, orang tersebut justru merasa, kok setelah hidupku dipimpin Roh Kudus, kok sepertinya kok malah ada banyak batasan ya? Kok aku nggak bebas ya? Kok aku nggak bisa melakukan apa yang aku kehendaki ya? Karena memang apa yang kita kehendaki, keinginan daging itu selalu ujung-ujungnya adalah dosa dan maut. Makanya Roh Kudus mulai mengarahkan. Tetapi ada banyak orang percaya yang merasa ketika aku hidup di dalam Roh malah ada banyak batasan, ya. Ada kekang, ya, ada kendali atas kehidupanku. Memang itulah fungsinya Roh Kudus, Ya. untuk membawa dan mengarahkan orang percaya hidup di dalam kebenaran, supaya kehidupannya tidak menyimpang. Ya, coba dibacakan di dalam versi firman Allah yang hidup. Demikianlah firman Ya. Tuhan. Jikalau kalian mengasihi aku, patuhlah kepadaku. Ya. Maka aku akan memohon kepada Bapa, dan Ia akan menganugerahkan kepada kalian penghibur yang lain, Ya. yang tidak akan pernah meninggalkan kalian. Ya, tidak akan pernah meninggalkan. Sekali kehidupan saudara dipimpin oleh Roh Kudus dan kau sebagai orang percaya memberi dirimu betul-betul diarahkan, maka Roh Kudus itu tidak akan pernah meninggalkan. Ya, Roh Kudus, roh kebenaran itu tidak meninggalkan, akan terus menyertai. Lanjut. Yaitu Roh Kudus, Ya, Roh yang membimbing kepada segala kebenaran. roh yang membimbing. Yes. Artinya saudara nggak bisa mencapai kepada kebenaran untuk saudara patuh, untuk saudara menuruti setiap kehendak, perintah dan firman-Nya itu nggak bisa tanpa ada Roh Kudus yang membimbing saudara. Lanjut. Dunia umumnya tidak dapat menerima Dia, Ya. karena dunia tidak mencari Dia Ya. dan tidak mengenal Dia. Ya. Tetapi kalian mengenal Dia, karena Ia tinggal bersama-sama dengan kalian,
sekarang dan sekali waktu kelak akan berada di dalam kalian. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita lihat bagaimana kita tidak bisa mencapai kepada kebenaran atau hidup di dalam kebenaran atau kita bisa melakukan segala firman-Nya tanpa ada roh yang membimbing. Kita butuh Roh Kudus untuk membimbing, dibimbing, diajari. Ya, sama seperti orang kalau mau ujian skripsi, kalau nggak ada dosen pembimbing nggak bisa, nggak jadi itu skripsinya. Ya, buat saudara mau pinter kayak apa? Itu sebabnya kenapa ketika sudah masuk di tugas akhir, ya, walaupun itu mahasiswa mau IPK-nya 4 sekalipun atau 5 sekalipun, dia tetap butuh dosen pembimbing. Gak bisa seorang mahasiswa, aku udah nilai udah bagus kok, gak perlu aku dosen pembimbing, gak bisa. Sudah ketentuan di dalam akademik perkuliahan, ketika seseorang mahasiswa itu sudah masuk di tugas akhir, dia butuh dosen pembimbing untuk bisa menyelesaikan tugas akhirnya itu. Kita pun tidak akan pernah bisa menyelesaikan tugas akhir tanpa kita dibimbing oleh Roh Kudus. Itu maksudnya. Tidak akan pernah bisa. Walaupun saudara katakan, oh aku setiap minggu aku ibadah, setiap minggu aku dengarkan firman. Tetapi Tuhan sendiri sudah berkata, walaupun saudara berkata aku mengasihi Tuhan, gak bisa tanpa adanya campur tangan roh kebenaran, roh yang membimbing saudara kepada kebenaran itu untuk saudara melakukan firman. Makanya orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus akan terus menerima arahan, tuntunan, bimbingan untuk berjalan di dalam kebenaran. Ya, Roh Kudus itu roh penolong, itu roh kebenaran yang akan mengajari saudara untuk melakukan hal-hal yang benar. Karena hal itu nggak bisa saudara dapatkan dari dunia. Halo, amin. Nggak bisa saudara dapatkan dari dunia karena jelas dikatakan di ayat yang ke-17, dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak dapat melihat dia. Ya, dunia tidak dapat menerima, dunia tidak dapat melihat. Artinya di dalam dunia ini tidak ada kebenaran. Ya, kebenaran itu hanya didapatkan di dalam roh dan firman-Nya. Itu sebabnya untuk saudara sebagai orang percaya hidup di dalam kebenaran, tidak ada jalan yang lain. Katakan tidak ada jalan yang lain. Tidak ada jalan yang lain. Come on. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada jalan yang lain. Untuk aku hidup dalam kebenaran. Selain di dalam pimpinan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Tidak ada jalan lain. Ya, tidak ada jalan lain karena Tuhan sendiri berkata, kalau saudara mau menuruti setiap perintahnya, hidup di dalam kebenaran, saudara butuh roh penolong yang memimpin saudara, yang mengajari saudara. Ya, coba ayat yang ke-17 saya minta dibacakan dalam versi terjemahan sederhana Indonesia. Kalau ada ya. Penolong itu adalah roh kebenaran. Penolong itu adalah roh kebenaran yang akan mengajarkan hal-hal yang benar kepada kalian. Yang akan mengajarkan hal-hal yang benar. Jadi saudara gak akan salah kehidupan saudara karena ada Roh Kudus yang terus mengajari saudara, membimbing saudara melakukan hal-hal yang benar sesuai firman. Lanjut. Orang-orang duniawi tidak bisa menerima dia. Orang-orang duniawi, orang-orang yang tidak hidup di dalam rohnya gak bisa menerima. Apa itu kebenaran? Kok berbeda dengan apa yang dunia sedang kerjakan? Kok berbeda dengan apa yang aku inginkan? Itu orang-orang duniawi. Lanjut. Sebab mereka tidak melihat dan tidak mengenalnya. Ya, mereka tidak melihat dan mereka tidak mengenalnya. Lanjut. Tetapi kalian mengenal dia. Ya. Karena sekarang dia ada bersama kalian. Ya. Dan nanti dia akan tinggal di dalam hatimu masing-masing. Haleluya. Yes. Saudara tahu, saudara bisa menerima karena ada Roh Kudus. Kalau saudara nggak ada Roh Kudus, mau pendeta mau ngomong sekuat apapun firman itu nggak akan pernah bisa tembus. Ya, tetapi karena ada Roh Kudus itulah yang memimpin saudara, yang menuntun saudara untuk mengerti firman, yang mengajari saudara melakukan hal-hal yang benar. Karena tanpa itu walaupun saudara orang Kristen sekalipun, saudara akan terus dikendalikan oleh keinginan daging, dikendalikan oleh prinsip-prinsip dunia
yang tidak ada kebenaran itu, sehingga saudara akan melakukan hal-hal yang salah. Saudara melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran, walaupun dunia menganggapnya itu hal yang lumrah, dunia menganggapnya itu hal yang wajar, tetapi kebenaran dunia dan kebenaran firman itu sungguh sangat bertolak belakang. Dan Roh Kudus akan terus mengajari saudara bagaimana saudara hidup dan melakukan hal-hal yang benar. Karena banyak orang Kristen tahu hal yang benar, belum tentu bisa melakukannya. Ya, itu sebenarnya penting untuk kita memiliki Roh Kudus, Roh penolong. Kita tidak bisa, kita tidak sanggup melakukan hal yang benar, walaupun kita tahu itu benar. Kita nggak punya kekuatan. Manusia itu tidak punya kekuatan, gampang goyah, gampang rapuh hidupnya, dan dasar kehidupannya itu gampang digerogoti. Ya, kena godaan aja udah gampang jatuh. Itulah manusia. Tetapi ketika ada Roh penolong, dia akan terus menolong saudara untuk melakukan hal-hal yang benar. Ya, hal-hal yang sesuai dengan kebenaran yang sudah disampaikan kepada saudara, sehingga kehidupan saudara tidak akan menyimpang. Ya, karena ada Roh kebenaran yang akan terus menuntun, yang akan terus membimbing kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini, saudara, sehingga saudara hidupnya nggak menyimpang. Ketika saudara mau melakukan hal-hal yang tidak benar, Roh Kudus akan sudah menjaga saudara. Roh Kudus sudah akan mengingatkan saudara, ya, pasti ada hati nurani yang akan terus yang berteriak, ada hati nurani yang akan terus menggemakan suaranya, sehingga saudara tidak akan sampai melakukan hal-hal yang keliru, hal-hal yang membawa dosa di dalam kehidupan saudara. Ya, seringkali karena kita tidak menyadari ada pimpinan Roh Kudus, sehingga kita akan terus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Kehidupan kita, perkataan kita, nah, tanpa kita sadari, tanpa kita mengerti, ternyata tiba-tiba itu keluar begitu saja. Itulah karena tidak ada Roh Kudus yang memberikan kita perlindungan, Roh Kudus yang membentengi kita. Makanya di dalam ayat ini Tuhan dengan jelas berkata, aku mengirimkan penolong yang lain. Inilah masa-masa di mana pencurahan Roh Kudus dinyatakan untuk orang percaya hidup di dalam kebenaran. Nah, tanpa itu, saudara akan terus melakukan hal-hal yang salah, dan kehidupanmu akan sama dengan orang-orang dunia. Dikatakan orang duniawi tidak bisa menerima dan tidak dapat melihat kebenaran itu. Ya sama saudara, ketika hidup saudara sebagai orang percaya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, ya tidak ada kebenaran. Ya, hidup saudara akan terus melakukan hal-hal yang salah. Walaupun ya kau tahu firman, ya saudara tahu kebenaran, tapi saudara tidak akan pernah bisa melakukan kebenaran itu tanpa hidupmu disertai oleh Roh Kudus yang akan terus mengajari saudara, yang akan terus membimbing saudara untuk melakukan kebenaran itu sendiri. Inilah pentingnya Roh Kudus. Tanpa itu tidak akan pernah bisa. Ya, karena itu Tuhan tahu kelemahan kita. Manusia tuh orang yang paling lemah. Ya, paling lemah. Ya, itu sebabnya kenapa di dalam pernikahan dikatakan Roh Kudus yang mengikat? Karena pernikahan itu tidak kuat tanpa ada Roh Kudus. Makanya banyak yang hancur. Ya, banyak yang hancur, pernikahan banyak yang hancur. Bahkan pernikahan Kristen pun kalau hanya sekedar pernikahan saja tanpa didasari Roh Kudus akan hancur. Ya, tidak akan ada kebenaran di dalamnya. Itu sebabnya Roh Kudus menjadi pengikat. Roh Kudus dilibatkan di dalam pernikahan, Roh Kudus dilibatkan di dalam keluarga, supaya ada kebenaran di dalam keluarga. Ketika ada kebenaran, maka akan menghasilkan generasi-generasi yang ilahi, anak-anak yang hidup di dalam kebenaran. Karena orang tuanya itu sudah hidup terlebih dahulu dalam kebenaran. Dia bisa membawa dan mewariskan itu kepada anak-anaknya. Seperti Abraham mewariskan kepada Ishak. Kan kebenaran itu tidak datang dengan sendirinya. Bagaimana Ishak taat, bagaimana Ishak terus berjalan sesuai dengan arahan firman, itu tidak datang dengan sendirinya. Ya, itu diwariskan. Di dalam keluarga itu ada kebenaran. Di dalam keluarga ada hal-hal yang ilahi, sehingga anak itu akan terus melihat pola yang benar di dalam keluarga.
Ya, anak-anak itu bisa melihat kebenaran itu di dalam keluarga, sehingga ketika dia keluar dia akan terus membawa itu. Ya, dia akan terus mengerjakan itu. Ya, hal yang sama pun saya sendiri mengalami bagaimana apa yang sudah diajarkan, apa yang dulu sudah diwariskan oleh kedua orang tua saya, itulah yang menyertai saya. Kebenaran itulah yang menuntun saya, sehingga saya tidak sampai masuk kepada pergaulan yang salah. Ya, walaupun ketika saya SMA, kuliah, benar-benar tidak ada pengawasan. Wah, boleh dikatakan saya sama Bang Evan itu hidupnya bebas, ya, karena waktu itu papa juga sedang mengalami pergumulan di dalam rumah tangganya. Bapak Ibu Saudara tahu, saya itu bebas, mau ngapain aja terserah, ya, mau pulang malam, mau ngapain aja terserah, pergi sama siapa, ngapain di luar. Papa nggak pernah nanya dan nggak pernah ngecek. Ngapain kamu hari ini? Nggak pernah ngecek. Puji Tuhan ya. Ya, pertolongan Tuhan, saya tidak sampai melakukan hal-hal yang salah. Bahkan rokok pun tidak saya sentuh. Ya, rokok pun tidak saya sentuh. Ya, walaupun di SMP saya tahu teman-teman udah merokok, SMA apalagi, ya, rokok pun tidak saya sentuh. Padahal setara pengawasan itu benar-benar nggak ada pengawasan. Kuliah juga tidak ada pengawasan. Mau ngapain? Papa yang penting bayar kuliah sudah. Namanya papa kan beda dengan ibu-ibu, kan pasti mau tahu kemana, pergi sama siapa, ngapain aja hari ini. Itu siapa yang pergi sama kok, pasti banyak pertanyaan. Kalau orang tua apalagi ayah papa tuh yang penting bayar sekolah, ya, lihat anaknya masih hidup ya sudah, cukup kan. Oh, masih hidup ya, Fiona masih ada, sudah. Nggak akan nanya kamu hari ini ngapain, kemana aja, kok pulang sampai malam, nggak akan ada pertanyaan. Dan itu yang saya alami, ya, masa SMA, ya, karena kelas 1 SMA, naik kelas 2 mama udah dipanggil Tuhan, jadi saya ya setengah perjalanan SMA itu udah free saya, ya. Apalagi kuliah, apa lagi ribet ngurusin masalah rumah tangga, apalagi pelayanan yang harus ditanggung sendiri tanpa ada penolong. Wah, saya dengan Bang Ivan itu mau free, mau ngapain aja los, ya. Tapi puji Tuhan, saya kalau mengingat kembali, Tuhan itu menolong saya. Ya, tidak sampai rokok pun nggak disentuh, apalagi sampai narkoba, mabuk aja saya enggak, ya, sampai dikatakan anak-anak muda nggak pernah mabuk. Saya sampai saat ini tuh nggak pernah tahu dan nggak pernah mencicipi minuman keras itu apa, sampai mabuk, rokok tuh nggak pernah. Tuhan terus membawa saya, ya, tanpa saya sadari, roh penolong, roh kebenaran itu yang menuntun. Dari mana saya dapatkan itu? Ya, dari orang tua juga yang terus mengajarkan kebenaran. Ya, sampai kehidupan saya terus ditolong, ya, dituntun. Walaupun tidak ada yang mengarahkan, orang tua tidak mengarahkan, siapa yang mengarahkan saya? Ya, siapa yang mengarahkan? Ya, jemaat taunya anaknya Pak Gembala sudah hidupnya ada benar, belum tentu juga. Ya, kalau tidak ada yang mengarahkan, buktinya banyak anak-anak gembala, banyak anak-anak hamba Tuhan juga hidupnya kacau kok. Ya, banyak yang juga kawin cerai juga ada. Ya, bukan patokan kalau dia sudah anaknya hamba Tuhan, anaknya gembala pasti hidupnya benar. Ya, kalau tidak ada roh kebenaran itu. Dan saya mengalami betul apa yang disebut roh kebenaran yang memimpin. Sampai detik dan saat ini saya tidak melakukan hal-hal yang salah. Ya, sampai bekerja pun walaupun ada banyak sekali kesempatan untuk saya melakukan kecurangan. Ya, untuk saya bisa istilahnya cari uang tambahan, cari uang sampingan dari pekerjaan saya, gampang. Ya, bisa. Ya, peluang itu pasti ada. Namanya ya, orang bekerja, nggak mungkin saudara katakan, oh, bekerja ya, namanya sistem membatasi, tapi pasti ada kelemahan, pasti ada kok. Ya, namanya sistem itu yang buat juga manusia. Buktinya di dalam setiap perusahaan, dalam bank juga masih ada orang yang ngambil uang nasabah dan sebagainya, masih ada. Artinya walaupun ada sistem, walaupun ada pengawas, namanya sudah ada niat hati, ya bisa aja melakukan kecurangan. Ya, saya bisa aja melakukan cari uang tambahan, ya, istilahnya di luar gaji, ya, cari uang tambahan dari hal-hal yang tidak benar, bisa. Ya, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang, ya, teman-teman saya mungkin melakukan
itu. Tetapi apakah saya melakukan hal yang sama? Sampai detik dan saat ini saya masih terus memegang integritas. Karena saya tahu bekerja bukan hanya untuk sekali lagi, bekerja bukan hanya untuk cari uang. Ya, sekali lagi Tuhan taruhkan saya dalam pekerjaan itu, saya jadi berkat di situ. Ya. Untuk saya jadi teladan di situ. Ya. Itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan terus mengingatkan saya, Tuhan terus mengajari saya untuk saya tidak sama, tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Yes. Hidup kita akan lurus sesuai dengan firman yang Tuhan sudah sampaikan. Amin. Ini penting buat saudara, ini penting untuk anak-anak muda, supaya hidup saudara tidak menyimpang. Didiklah anak muda itu supaya pada masa tuanya hidupnya tidak menyimpang. Itu kata Amsal. Ya, didiklah anak muda itu di dalam kebenaran supaya pada masa tuanya dia tidak menyimpang. Artinya ketika masih muda tidak dididik sesuai dengan kebenaran, efeknya apa? Nanti kalau udah tua, ya sekarang belum kelihatan. Ya. Wah, sekarang belum kelihatan. Ya, kan menyimpangnya nanti kalau udah tua. Ya, pada masa tuanya dia menyimpang. Nanti sekarang mungkin nggak kelihatan. Ya, kelihatannya masih manis-manis aja, ya. Tetapi ketika orang tua tidak mendidik mereka di dalam kebenaran, dan anak muda itu hidupnya tidak disertai oleh roh kebenaran itu, masa tuanya nanti menyimpang. Ya, masa tuanya nanti akan terus melakukan hal-hal yang di luar kebenaran. Karena tidak ada kebenaran yang dia miliki. Ya, kalau dari saat ini seorang anak itu sudah dibekali nilai-nilai kebenaran, sampai nanti mereka dewasa, walaupun mereka bekerja, ada banyak kesempatan untuk mereka melakukan kecurangan. Tetapi kalau sudah diajari hidup benar dari sekarang, dia tidak akan pernah bisa atau tidak akan pernah mau melanggar dan tidak akan pernah mau melakukan kecurangan. Hidupnya akan lurus karena dari kecil sudah diajari, dari kecil sudah diberikan nilai kebenaran. Ya, sejak remaja sudah menerima roh kebenaran yang akan menuntun saudara untuk melakukan hal-hal yang benar. Amin. Orang disebut orang benar karena dia melakukan hal-hal yang benar. Yes. Ya. Apa yang saya alami itu adalah didikan dari orang tua sehingga sampai tua ya, saya sudah disebut dia sudah kepala 4, dia sudah tua lah ya. Kadang istri kalau lagi lihat, Pak rambut putihmu sudah banyak Pak, iya sudah bau tanah atau gimana aja. Lalu gimana ya udah banyak Pak rambut putihnya. Untung rambutnya rambutnya udah nggak tumbuh lagi ya. Jadi rambut putihnya cuma dikit-dikit gitu ya. Itu kalau masih rambutnya udah putih semua mungkin ya, udah tua gitu ya. Tetapi masa tuanya tetap hidup di dalam kebenaran. Itu yang saya ingin. Ya, karena dari kecil, ya walaupun ya didikan orang tua itu hanya terbatas mungkin sampai saya umur 16-17, ya karena ya setelah itu kan lost, ya papa nggak pernah lagi nanyain, nggak pernah lagi menasehati, taunya pokoknya anaknya masih hidup, masih pelayanan sudahlah, gitu, nggak pernah mau tahu dia ngapain gitu ya. Sama siapa, ya pacaran dengan siapa nggak pernah tahu, berbuat apa, dengan siapa. Ya sampai ketika saya pacaran taunya dari jemaat. Udah dia tuh deket sama ini. Kamu sama ini tuh? Iya udah. Gimana? Nggak komen apa-apa gitu ya. Nggak komen apa-apa. Oh sama itu nggak komen ya. Nggak pernah mengarahkan lah. Ya sampai saya ketika lulus kuliah, ya saya sampai nyesel sendiri. Jujur ya. Itulah pentingnya, ya bersyukurlah masih ada orang tua yang mengarahkan. Ketika saya lulus kuliah nggak ada yang lulus SMA tidak ada yang mengarahkan. Harus ngapain? Kuliah di mana? Ya harusnya itu nggak ada yang mengarahkan. Ya bener-bener. Ya kok harus kuliah? Lah kuliah ambil jurusan apa? Kuliah di mana? Ya kalau dari dulu ada yang mengarahkan mungkin saya akan ambil ya, kuliah perguruan tinggi yang kedinasan, ya kan banyak sekali yang kedinasan. Ya teman-teman saya tuh pada banyak masuk ke STAN waktu itu, sekolah tinggi akuntansi negara, yang akhirnya langsung masuk bekerjanya di departemen keuangan. Kalau tahu saya ada seperti itu, saya akan masuk ke situ karena gak ada orang tua yang mengarahkan. Ya beruntungnya anak-anak remaja sekarang kan orang tua sudah
mulai tahu, oh ini arahkan ke sini. Nanti kamu lulus SMA, kamu coba ikut ya pendidikan Polri atau Akabri, atau kamu kuliah yang kedinasan dan sebagainya. Orang tua ada yang mengarahkan, saya dengan bagaimana benar-benar nggak ada yang mengarahkan. Ya, sampai mau masuk kuliah pun bingung ya. Pokoknya harus kuliah. Kuliah apa? Terserah mau ngambil apa. Wah, sastra Inggris gak seneng, Pak. Hukum apa lagi? Teologi, teologi terlalu berat. Ya sudah yang gampang aja lah, ekonomi. Ya. Itu pun nggak mau yang hitung-hitungan ya. Ekonomi maunya yang nggak mau hitung-hitungan. Akuntansi berat. Udah manajemen aja lah yang hitung ya. Ternyata kerjanya sekarang malah akuntansi yang dipakai ya, sama aja bohong ya. Ya, kuliahnya menghindari akuntansi, sekarang kerjanya malah hitung uang ya. Sama aja memang ya desterinya di situ. Ya, tidak ada yang mengarahkan. Tetapi roh kebenaran itulah yang mengarahkan. Ya, sehingga sampai saat ini satu isep rokok pun saya nggak pernah pegang. Namanya minum-minuman keras mabuk tuh nggak pernah. Ya minum anggur ya cuma perjamuan itu kan. Ya di luar nggak pernah. Ya nggak pernah. Ya, teman saya di kantor itu yang pulang kerja, Madan, ya anget-anget dulu. Ya, enggak lah. Udah mau minum, enggak mau saya gitu. Terus pokoknya saya nemani melihat mereka dengan segala tingkah polanya, yang dengan mabuk dan segala tingkah polanya, saya cukup lihat aja, ya menemani aja, tapi nggak pernah sampai, ayo dikit-dikit aja tuh mas, dikit aja, enggak, silakan aja habiskan, enggak, sudah, dikit aja enggak bikin mabuk, enggak silakan, karena betul-betul nggak mau gitu ya, kayak betul-betul menolak tubuh itu. Jadi silakan aja, yo teman-teman pulang kerja, dan dikatakan orang bang, wah elit dia kerjanya mabuk ya mabuk aja, nggak lihat dia kerja di mana. Itu tuh bener-bener ya, tuh mabuk saya cuma liatin aja dia, ya dengan segala tingkah polanya, wah penuh dengan ya omongan-omongan yang seperti itulah namanya, sudah di luar kendali. Saya hanya melihat, ya tapi saya tidak mau mengikuti karena saya tahu ya roh kebenaran itu sudah menuntun. Amin. Sehingga sampai saat ini ada banyak hal-hal ya peluang untuk saya bisa melakukan kecurangan, tetapi oleh karena roh kebenaran, ayat yang ke-17 dikatakan roh kebenaran, roh kudus itu akan mengajari saudara untuk melakukan hal-hal yang benar. Sehingga ketika saudara bekerja, ya saudara bekerja melakukan hal yang benar. Ketika saudara sekolah, ya saudara sekolah dengan melakukan hal-hal yang benar. Ya. Semua itu ya Roh Kudus akan menolong, Roh Kudus akan mengajari, sehingga sampai nanti ya masa tuanya saudara hidupnya tetap benar, tidak akan menyimpang, sebab sudah ada roh kebenaran. Puji nama Tuhan, ini firman yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman pagi hari ini boleh menjadi dasarnya kuat atas kehidupan semangat Tuhan, untuk saudara bisa melakukan kebenaran. Saudara nggak bisa sendiri, tidak bisa muncul dengan sendirinya, harus ada Roh Kudus. Hidup saudara harus dipimpin oleh Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong itu yang akan memimpin dan mengajari saudara melakukan hal-hal yang benar. Puji nama Tuhan, kembali kita akan datang menyembah.